Alhamdulillah, FIFA beri gelar juara pada Malaysia. Pak, saya sedang meneliti di judgement by FIFA mengenai appeal FAM, dan untuk makluman semua, esok Kementerian Belia dan Sukan akan menggulung dalam Parlimen di mana belanjawan bajet untuk KBS tahun 2026 akan dibahaskan oleh ahli-ahli Parlimen. Jadi semua ini akan dijawab dalam Parlimen esok. Saya tak nak mendahului melalui sidang media. Jadi saya minta media tolong ikuti penggulungan esok. FAM kini resmi menyandang gelar Raja Penipu Sepak Bola Dunia menurut FIFA. TMJ ikut terseret dalam drama memalukan yang bikin Malaysia jadi trending bahan olok-olok se-ASEAN. Supporter menagih jawaban, siapa dalang, siapa yang menipu siapa? Kenapa harga diri negara jadi taruhan ego pejabat? Revolusi sepak bola atau revolusi mempermalukan bangsa. Satu dunia menunggu pengakuan, bukan drama baru. Jangan lama-lama, yuk kita bahas. Biasanya FIFA kirim wasit tambahan buat memantau pelanggaran. Tapi untuk Malaysia, tak perlu kamera super slow motion, tak perlu garisan offside, tak perlu rapat keempat. Semua terlihat jelas. FAM bermain curang. FIFA dalam dokumen resmi, dalam hal penipuan dan pemalsuan, FAM telah menang. Bayangkan, Federasi Sepak Bola dianggap pemenang kompetisi kriminal tingkat dunia. Ini bukan satire. Ini fakta tertulis FIFA. Kalau FIFA bikin turnamen, World Cup of Cheating Malaysia angkat trofi dengan paret keliling kota. Malu? Tidak. Memalukan? Sangat. Mari kita tertawa sebentar sebelum menangis. Para pemain cuma dikasih skrip seperti sinetron murah. Kalau ada yang nanya keturunan, bilang aja kakek nenek dari Malaysia. Serius. Kakek siapa? Dari kampung mana? Tak ada yang tahu. Para pemain bahkan baru nginjek Malaysia 2 hari, tiba-tiba punya MyCard dan paspor. Agen cuma bilang, santuy, semua gua urus, kamu tinggal main. Pertanyaan paling besar, apakah mereka diminta melepaskan paspor Argentina, Brasil, Spanyol, Belanda, karena Malaysia tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda? Jawaban, sunyi, serius, sunyi, dan Kementerian Dalam Negeri main cantik. Ini urusan FAM. Oh, jadi FAM sekarang bisa bikin paspor sesuka hati? Negara dikuasai federasi bola? Ini Republik Sepak Bola atau apa? Kita sampai kepada tokoh utama episode ke-8 ini, TMJ, pemimpin yang katanya membawa revolusi, simbol harapan Malaysia, sang penyelamat jagat bola Malaya. Tapi rakyat bertanya, revolusi menuju kejayaan atau revolusi menuju kehancuran reputasi? TMJ berdiri paling depan, melangkahi FAM, mengambil alih mic, kamera, spotlight. Semua terlihat heroik, sampai FIFA bongkar busuknya. Sekarang publik curiga jika TMJ tidak terlibat, kenapa dia yang paling defensif? Kenapa dia yang sibuk jadi juru bicara FAM? Kenapa dia yang menenangkan suasana, bukan federasi? Diamnya bukan wibawa, diamnya adalah pengakuan. FAM sekarang berada di percabangan. 1 akui salah, kena denda, malu tapi murah, 2 gugat ke KAS. Peluang menang 5%? Tidak, sifar, perpuluhan sifar-sifar sekian. Dan kalau kalah, sanksi lebih berat, denda lebih mahal, lagi-lagi dunia tertawa. Rekor FAM di KAS? Tak pernah menang. Ini seperti pemain ecek-ecek melawan Lionel Messi sambil kakinya terikat, lalu yakin akan dribble sampai gol. Kesimpulan, FAM mempertaruhkan masa depan. Demi menutupi rasa malu, benang basah tetap mereka coba luruskan. Padahal semua orang tahu, itu benang kusut yang sudah berjamur. Ketika skandal mulai besar, Menteri Dalam Negeri muncul sebagai pahlawan. Kami akan bantu investigasi. 5 hari kemudian, ini urusan FAM, kami tidak terlibat. Loh? Jadi menteri muncul hanya untuk intro doang, biar tampak peduli terus kabur, plot twist level FTV. Padahal mereka punya hak veto untuk menolak naturalisasi salah prosedur. Mereka yang tekan legalisasi, mereka yang biarkan jalan pintas. Dan sekarang, mereka angkat tangan seperti, gua cuma numpang lewat. Di Indonesia, naturalisasi, lewat DPR, ada uji publik proses hukum resmi pemain paham budaya, bahasa, bahkan cinta negara. Tak ada dokumen abu-abu. Di Malaysia, dokumen kilat pemain tak tahu apa-apa. Administrasi gelap agen yang mengatur semuanya. Federasi cuma ikut ngetik tanda tangan Indonesia bikin pemain merasa warga.
Malaysia bikin pemain merasa korban penipuan administratif. Yang tertipu siapa? Rakyat Malaysia sendiri. FIFA tidak main-main. Mereka bukan warung kopi yang bisa ditipu nota palsu. Mereka bilang tegas, Malaysia adalah raja penipuan. Ya, judul besar, font tebal, tanpa sensor. Bukan lagi bad example, bukan lagi negara pelanggar regulasi, tapi juara penipuan tingkat internasional. Coba tanya fans Malaysia, mereka ingin piala AFF, mereka malah dapat trofi kriminal dari FIFA. Parah? Belum, masih ada lagi. Kasihan supporter, mereka cuma ingin harapan. Revolusi! Sepak bola naik kelas, era baru Harimau Malaya. Sekarang, harimaunya bukan mengaum, tapi dicemooh sampai ke Afrika. Supporter tidak salah, pemainnya juga tidak salah. Pelatih pun tidak tahu apa-apa. Yang salah adalah oknum petinggi yang mempermainkan kepercayaan. Malaysia tidak sedang kalah di lapangan. Malaysia KO di meja administrasi, versi publik. Banyak suara berkata, ini semua gara-gara TMJ. Tapi opini bukan bukti. Kalau TMJ memang bersih, kenapa justru dia yang paling sibuk menutup celah? Kenapa FAM malah seperti boneka tanpa presiden? Kenapa setiap keputusan buruk TMJ ada di gambar? Revolusi itu harusnya bangun dari puing kehancuran federasi. Tapi kalau revolusi justru menghancurkan federasi, itu namanya kudeta reputasi nasional. Satu-satunya jalan selamat, semua pengurus FAM mundur bersihkan sampai akarnya. Bentuk federasi baru dengan orang berintegritas, tanpa boneka kekuasaan, tanpa intervensi yang membingungkan publik. Karena skandal ini bukan soal kewarganegaraan, bukan soal pemain asing, bukan soal boleh atau tidak. Ini soal pemalsuan, ini soal penipuan terstruktur, ini soal pengkhianatan terhadap rakyat Malaysia. Dan jika FAM tetap memimpin, maka Malaysia akan terus menjadi punchline sepak bola Asia. Kalimat paling pedih, martabat satu bangsa dirusak oleh federasinya sendiri. Negara lain berpesta, media luar tertawa, fans musuh bersulang. Malaysia dipaksa menelan ludah pahit. Peringkat FIFA memang tidak jatuh, tapi harga dirinya jatuh ke neraka terbawah. Adi, mari kita simpulkan seperti FIFA, juara penipuan dunia, FAM dalang revolusi palsu, TMJ korban, rakyat dan sepak bola Malaysia. FIFA sudah kasih sinyal keras, Malaysian football is a joke. Dan sampai TMJ serta FAM mau berdiri di depan, mengaku salah, minta maaf, dan mundur. Seluruh dunia akan terus berkata, Malaysia, oh itu negara yang mau curang tapi ketahuan. Sekian, pedas, harus. Karena ini bukan editorial diplomatik. Ini pesan untuk mereka yang menghancurkan sepak bola dengan tangan mereka sendiri. Kalau kasus ini difilmkan, judulnya bisa Mission Impossible menipu FIFA. Steering, FAM dan TMJ, ending, ketahuan di menit 5. Saking bodohnya skema ini, FIFA bahkan tidak perlu plot twist. Cukup buka dokumen, scan barcode, langsung, ini palsu. Ini juga palsu. Ini bodohnya kebangetan. Bayangkan badan sepak bola kelas dunia ditipu oleh dokumen fotokopian abal-abal. Kalau ini ujian di SD, guru pun akan bilang, kamu nyontek saja masih tidak becus. FIFA tidak cuma menemukan kesalahan teknis. Mereka menemukan pola kejahatan sistemik, pemalsuan dokumen legal, pemalsuan data keturunan, penyalahgunaan wewenang kewarganegaraan agen ilegal sebagai dirigen operasi pemain, dipaksa tutup mata, dan parahnya FAM tahu semua dari awal, bukan keteledoran. Ini rencana jangka panjang yang gagal karena bodoh. FIFA menyimpulkan Malaysia masuk turnamen dengan identitas palsu. Apa itu kalau bukan penipuan terencana? Kalau di universitas, drop out. Kalau di bisnis, di penjara. Kalau di sepak bola, di kartu merah sedunia. Ketika ditanya, FAM mengelak habis-habisan. Mereka bilang, kami hanya salah teknis. Salah teknis apanya? Ini bukan salah ketik nama di Google Sheet. Ini nyolong kewarganegaraan. Lalu, kami korban agen. Kalau agen bisa tipu federasi, kenapa federasi masih pantas memimpin sepak bola? Kalau bos kasir gampang ditipu maling, kita pecat bosnya. Bukan malah suruh malingnya mimpin toko. Publik Malaysia paham satu hal, tidak ada keputusan besar di sepak bola tanpa restu TMJ. Jadi kalau FAM menipu,
Masyarakat wajar bertanya, siapa sebenarnya yang mengetik tanda tangan di balik tirai? TMJ sering muncul sebagai penyelamat, tapi selalu di momen yang mencurigakan. Seolah-olah kebakaran dibuat oleh FAM, lalu TMJ datang pakai selang, tapi bensinnya masih di genggaman dia. Kalau TMJ benar-benar pemimpin revolusi, kenapa revolusinya jadi bom bunuh diri reputasi? Kalau TMJ bersih, kenapa dia paling panik? Kalau TMJ tidak tahu apa-apa, itu lebih menyeramkan karena artinya dia memimpin tanpa tahu apa yang dipimpin. Adegan paling absurd, reporter, siapa yang bertanggung jawab? Fambra TMJ, TMJ FAM, supporter, kami tidak peduli, kami hanya ingin sepak bola yang jujur. Ini bukan organisasi profesional, ini seperti drama keluarga rebutan wifi di rumah. Kalau hal kecil saja rebutan argumen, bagaimana mengurus kepercayaan satu bangsa? Malaysia dulu, Malaysia. Kita mau jadi Jepangnya Asia Tenggara. Sekarang, Jepang pun ikutan ketawa. Kakek kamu dari mana? Dari planet Pluto? Korea ketawa, Indonesia ketawa keras, Thailand rekam video reaction, Vietnam pasang subtitle, Singapura jual popcorn, di Eropa, komentar paling pedas, Malaysia cheating worse than Calciopoli. Selamat, Malaysia berhasil trending bukan karena prestasi, tapi karena keahlian menipu kualitas internasional. FAM bersiap menggugat ke CAS. Pertanyaannya, apakah mereka punya bukti? Tidak. Apakah mereka punya pengacara terhebat? Tidak. Apakah mereka punya logika untuk menang? Tidak. Jadi kenapa mereka melawan? Karena ego, karena gengsi, karena malu kalau mengaku salah. Mereka lupa satu hal, CAS tidak bisa disuap dengan drama media lokal. Di sana semua fakta ditelanjangi dan FAM akan tampak seperti badut sirkus yang kehabisan lawakan. Supporter dulu teriak, demi lencana di dada. Kini mereka teriak, demi federasi yang bersih. Dulu, revolusi TMJ. Sekarang, kami butuh solusi, bukan sensasi. Fans Malaysia tidak minta banyak. Mereka hanya ingin pemain yang layak. Aturan yang jujur, federasi yang punya nyali bilang, aku salah. Sayangnya, FAM lebih memilih menipu daripada meminta maaf. Apa yang harus dilakukan Malaysia? Pecat seluruh pengurus FAM audit besar-besaran kewarganegaraan instan, batasi intervensi kekuasaan, transparansi, total proses sepak bola. Buka semua berkas untuk publik. Kalau TMJ berani bilang dirinya revolusioner, maka revolusi dimulai dengan dia mundur duluan. Kalau tidak, revolusi itu cuma topeng untuk menutupi bau busuk kekuasaan. Kesimpulan sementara bagian 2 FIFA Satenggir tegas. Profesional, berani, FAM mari tukang tipu kelas internasional. TMJ, pemimpin revolusi yang malah bikin kiamat sepak bola. Supporter Sianggas korban terbesar. Hari ini dunia tertawa, besok masih tertawa. Karena sampai hari ini, tidak ada satupun pemimpin yang berani bicara. Aku bertanggung jawab. Yang ada cuma pura-pura tidak salah, pura-pura tidak dengar kritik, pura-pura tidak tahu aturan federasi, penipu plus pemimpin yang bungkam, terbelakat malapetaka nasional. Sekarang kita yang bertanya, apa langkah berani yang harus diambil agar skandal seperti ini tak lagi mencoreng sepak bola Asia Tenggara? Apakah transparansi penuh berani dilakukan atau semua akan disapu di bawah karpet seperti biasa? Mampukah Malaysia mempertanggungjawabkan semuanya atau justru memilih bersembunyi di balik alasan teknis? Menurut kalian, apakah integritas sepak bola ASEAN masih bisa diselamatkan jika pelakunya enggan mengaku salah? Komentar kalian sangat menentukan. Diam berarti ikut membiarkan kebusukan ini terus hidup. Mari kita tegakkan sepak bola yang jujur, bersih, dan penuh harga diri. Bravo Garuda!